Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erika Sanildewi dengan NPM 2470112164. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat sebuah aplikasi menu pesanan menu makanan di aplikasi Java. Nah, di sini kita pakai aplikasinya NetBeans ya, teman-teman. Jadi, teman-teman pastiin setiap perangkatnya udah punya aplikasi NetBeans. Nah, kalau udah punya, teman-teman bisa langsung klik aplikasi NetBeans-nya. Kemudian kita tunggu ya, sampai dia nanti ada tampilan seperti ini, teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Nah, teman-teman bisa langsung ke pojok kiri atas, ke menu file, kemudian new project. Nah, teman-teman bisa pilih yang Java application. Oke, kita next. Kemudian teman-teman bisa pakai nama teman-teman sendiri untuk nama filenya ya. Di sini aku pakai nama Erika underscore Sandra. Oke, kita finish. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya, teman-teman. Teman-teman fokus ke bagian pojok kiri atas di sini, di bagian project ini. Nah, file yang teman-teman buat tadi di sini ya. Nah, teman-teman fokus ke file yang ada lambang segi 4 warna kuning seperti ini. Nah, ini di package kita pakai ini ya, teman-teman. Teman-teman langsung aja klik kanan, kemudian pilih new, kemudian pilih yang JFrame from. Oke, kita klik. Nah, di sini kita buat aja nama filenya menu underscore login. Di sini aku buat namanya jadi login 2 karena sebelumnya aku udah pernah buat ya, teman-teman. Jadi supaya beda aja nama filenya. Oke, kemudian kita finish. Nah, nanti akan muncul tampilan kayak gini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung set aja sesuai kebutuhannya. Nah, yang akan kita buat adalah tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, yang akan kita buat adalah tampilan seperti ini. Oke, nah langkah awalnya adalah kita pakai, teman-teman di sini akan ada tampilan palet di sebelah kanan teman-teman ya, palet di sini sesuai kebutuhan. Nah, untuk buat menu kayak tadi, teman-teman bisa pakai yang label, teman-teman. Teman-teman klik yang label tadi, terus tarik, kemudian lepas. Nah, teman-teman bisa set sesuai kebutuhan teman-teman di sini. Oke, kita buat. Nah, kemudian bisa diklik kanan, di edit text. Kemudian teman-teman bisa tulis halaman login. Nah, untuk teman-teman bisa buat jadi hurufnya tebal, teman-teman bisa klik kanan, kemudian pilih yang properties ya, teman-teman. Nah, di sini di bagian font, teman-teman bisa pastiin klik titik 3 kecil yang di sini. Teman-teman pilih yang bold, kemudian size-nya teman-teman bisa ambil di ukuran 14. Oke, kita close. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Dan untuk supaya dia rata tengah, kita ke properties lagi. Kemudian di bagian horizontal alignment ini, teman-teman bisa pilih yang center. Oke, teman-teman. Nah, dia jadi tampilannya akan jadi di tengah seperti ini. Kemudian kita buat yang kolom username, teman-teman bisa pakai label lagi. Teman-teman klik, kemudian teman-teman tarik. Terus set aja, kemudian klik kanan, diedit jadi username. Oke, di enter. Kemudian kayak tadi teman-teman, ke properties, kemudian ke Tahoma yang ini, klik titik 3, pilih yang bold, ukuran 14. Gitu ya teman-teman, kayak gitu terus untuk buat supaya dia tulisannya jadi hitam tebal. Nah, kemudian untuk kita ngisi username ya, kita bisa pakai palet yang text field. Teman-teman bisa pilih yang text field ini, kalian klik, kemudian teman-teman bisa tarik lepas. Oke, kita set aja sesuai kebutuhan teman-teman ya. Edit, kita kosongin supaya nanti bisa kita tulis sendiri. Nah, ini udah jadi yang buat yang username. Terus yang buat password, kita tarik lagi label, satu, tarik, lepas, kita edit, kita setting sendiri. Kita edit teks jadi password. Oke, kita enter. Kita tadi lagi, klik kanan, kemudian properties, kemudian pilih yang font, pastiin di bold dan ukuran 14 ya teman-teman. Kemudian kita close. Jadi, nah untuk
ngisi passwordnya ini tadi, kita nggak lagi pakai text field kayak yang username, tapi kita pakainya yang password file ya teman-teman. Kita klik, kemudian kita tarik, kita lepas. Terus kita setting sesuai sama kebutuhan teman-teman masing-masing. Oke, di sini aku buat sepanjang ini, kemudian kita edit teks supaya titik-titiknya itu hilang. Teman-teman bisa delete aja, oke? Kemudian kita enter. Nah, udah jadi halaman seperti ini, terus kita buat tombol untuk masuk dan untuk keluar. Nah, itu kita bisa pakai yang button ini ya teman-teman, yang lambangnya nih ada tulisan OK button. Nah, ini teman-teman bisa klik, tahan, kemudian tarik, teman-teman taruh di sini, lepas, teman-teman bisa setting sedikit, kemudian kita buat lagi satu. Kita tarik, lepas, kita taruh sebelahnya ya teman-teman. Oke. Nah, ini udah jadi sebelah kanan kiri. Nah, kita tinggal edit teksnya jadi yang ini masuk, supaya kita nanti bisa masuk ke aplikasinya, kemudian yang ini yang keluar. Supaya kita nanti bisa keluar dari aplikasinya. Oke, kita setting kayak tadi, klik kanan, properties, ke bold dan ukuran 14 tentu saja. Oke, jadi ya teman-teman, nah yang satunya juga kayak gitu. Oke, edit, ke properties, ke Tahoma, pilih yang bold, ukuran 14. Oke, teman-teman bisa. Nah, ini udah jadi ya teman-teman, tampilannya sama kayak yang desain ini tadi, tapi kita belum selesai sampai situ. Kita masih bakal kasih script codingnya setelah ini. Nah, oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Setelah kita selesai buat tampilan kayak gini tadi, ini kan file kita yang pertama di menu login yang kalian kasih nama tadi ya teman-teman. Nah, terus kita buat satu halaman lagi atau satu file lagi. Di sini kalian, teman-teman bisa ke yang pojok kiri atas, pilih yang ada lambang segi 4 coklat ini tadi ya, teman-teman. Klik kanan lagi, sekali lagi, kemudian pilih yang new, pilih yang JFrame Form kayak tadi. Oke, nah di sini teman-teman bisa kasih namanya halaman underscore menu underscore pesanan. Oke, kita finish ya. Nah, nanti dia jadinya filenya bakalan sebelahan kayak gini teman-teman nih. Yang ini yang menu pertama tadi, untuk file yang pertama kita di sini, menu login ini, betul. Kemudian file yang kedua ada di ini, halaman menu pesanan. Nah, di halaman menu pesanan ini, kita akan buat filenya, tampilan filenya kayak gini teman-teman. Sebentar. Nah, tampilannya nanti kita yang akan buat itu jadi seperti ini ya. Tuh. Ada kolom pesanan, menu makanan, pesanan minuman, pesanan makanan, terus jumlah pesanan yang dipilih atau ya pesanan yang dipesan gitu maksudnya. Kemudian ada kolom total, kemudian ada kolom keluar, ada kolom di sini pembayaran yang harus dilakukan gitu, yang harus diselesaikan gitu maksudnya. Nah, nanti kita akan buat tampilan seperti ini di file yang barusan kita buat tadi, yang di halaman menu pesanan. Oke, langkah pertamanya tadi adalah kita buat tarik label kayak tadi, diklik, kemudian tarik, tahan, kemudian dilepas. Kita set sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, di sini pas. Di sini aku kasih judul aja, kita klik kanan, edit text. Kita kasih judul aja daftar menu. Boleh teman-teman. Daftar menu. Oke, kita enter. Nah, tadi langkah awalnya adalah klik kanan properties, Tahoma, oke, yang bold, pilih yang ukuran 14. Oke, biar kelihatan jelas. Nah, ini kemudian klik kanan lagi properties, kemudian di horizontal alignment teman-teman bisa pilih yang center ya teman-teman. Klik tanda panah ke bawah, pilih yang center, kemudian close. Dia jadi di tengah seperti ini. Kemudian teman-teman bisa klik. Kemudian teman-teman bisa klik di sini untuk buat tampilan yang ini. Nih, dia ada panahnya seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa pilih atribut atau palet yang
combo box. Nah, teman-teman ada combo box, klik tahan, kemudian tarik. Nah, kemudian kita set. Oke. Nah, ini klik kanan, teman-teman. Kemudian teman-teman langsung nggak perlu diedit lagi, namanya langsung ke properties ya, teman-teman. Nah, di sini di bagian model. Di sini di bagian model ini teman-teman bisa klik yang titik 3 kecil. Nah, ini bisa teman-teman blok, teman-teman enter aja. Terus teman-teman bisa tulis pesanan nomor, kita kasih titik 2 boleh. Terus kita enter. Meja boleh 1 atau boleh pakai meja 1 atau meja A juga boleh. Di sini aku pakai yang meja A ya. Meja A, meja B, kemudian enter lagi. Maaf. Meja B, kemudian meja C, enter lagi, meja D, enter lagi. Kita buat 5 meja ya teman-teman sampai meja E. Oke, udah jadi seperti ini, kita oke. Kita close. Nah, di sini bisa teman-teman edit lagi ke properties, ke tadi kita bold dan kita pilih 14. Oke. Jadi seperti ini nanti teman-teman pilihannya. Dan habis itu setelah ini teman-teman bisa buat tarik text fill ke sini. Kita set sesuai kebutuhan teman-teman ya. Kita edit jadi menu makanan dan minuman. Oke, kita enter. Kita klik kanan, properties. Ini memang harus sabar ya teman-teman, karena dia harus satu-satu gitu. Kita setiap ganti kolomnya, kita edit satu-satu. Oke. Menu makanan dan minuman jadi. Kemudian kita buat kolom jumlah. Kita pakai text fill juga tadi, sama kayak tadi, kita tarik. Kita set sama sampai sejajar ya kanan kiri. Kita edit aja. Kita tulis jumlah. Oke, enter. Klik kanan, properties. Titik 3 kecil, pilih yang bold dan ukuran 14. Oke, kita close. Nah, di menu makanan ini kita kan ada 2 tuh, menu makanan dan minuman. Nah, kita yang pertama buat itu menu minuman dulu. Kita di sini bisa pakai label juga boleh. Pakai label kita tarik ya. Kita set segini aja cukup. Terus kita tulis jadi menu makanan. Oke, kita enter. Atau bisa juga kalian teman-teman tulis pesan ya, karena kan nanti kita mau pesan ya, makanan. Oke. Nah, bisa jangan lupa kita biar kelihatan nantinya ya. Oke, kita close. Nah, setelah itu kita bisa kasih pilihan makanannya, kita pakai check button, ada di checkbox ini teman-teman ya. Teman-teman bisa pilih yang checkbox, kita klik tarik. Nah, di sini kita buat sampai, bisa terserah teman-teman mau buat sampai berapa menu makanan, atau teman-teman mau buat 10, 15. Nah, tapi di sini aku kasih contoh kita buat 4 menu aja teman-teman. Jadi kayak gitu tadi ya, klik checkboxnya, klik tahan, tarik, terus kemudian lepas. Nah, di sini teman-teman bisa edit teksnya dulu. Jadi misalnya pecel lele, enter. Kemudian yang kedua misalnya dia nasi goreng, teman-teman bisa enter. Kemudian yang ketiga bisa kita ayam geprek atau mungkin ya ayam geprek. Oke. Kemudian yang terakhir kita buat ayam bakar kali ya, enak.
ayam bakar. Nah, oke, udah jadi kayak gini ya. Teman-teman bisa. Nah, teman-teman bisa yang kita tadi kan udah pakai atribut checkbox. Nah, yang di sini tadi teman-teman bisa pastiin sekali lagi, teman-teman klik kanan, oke, ke properties. Kemudian di tampilan teks ini teman-teman, nih tampilan teks ini, oke. Nah, teman-teman bisa tambahin harganya. Di sini misalnya kita buat dalam kurung harganya pecel lele misalnya 15.000 ya. Oke, kita tutup kurung. Nah, kita oke. Kemudian yang nasi goreng juga gitu. Klik kanan properties, kemudian pastiin di teks, klik titik 3 kecil dalam kurung. Misalnya nasi goreng kita kasih harga 17.000 ya. RP-nya jangan lupa. RP 17.000. Oke, tutup kurung. Kita oke. Kemudian sama ayam geprek juga gitu. Klik kanan properties. Kita kasih harga dulu supaya nanti pelanggannya gak bingung nih harganya berapa nih. Kita kasih harga 12.000 ya ayam gepreknya. Oke. Kemudian terakhir ayam bakar. Ayam bakar kita kasih harga berapa nih enaknya? Ayam bakar kita kasih harga 25.000 kali ya. 25.000. Oke, teman-teman bebas mau ngasih harga berapa ya. 50.000 juga boleh kalau ada yang mau beli. Oke, kita close. Nah, udah pastiin kayak gini teman-teman. Terus kalau kita mau buat tampilan yang ini, maaf, ke sini, yang menentukan jumlah pesanan berapa banyak. Nah, itu kita balik lagi ya ke file kita. Kita pakainya ini teman-teman. Kita pakainya spinner nih. Atribut yang spinner yang ada di sini, oke. Kita klik tahan, tarik. Usahain sejajar sama menu yang udah kita buat teman-teman. Oke, kita set. Kita buat satu lagi. Kita buat berarti sampai 4 juga ya, karena menu kita kan ada 4 ya teman-teman. Oke, kita set. Nah, oke, teman-teman, kalau teman-teman udah punya 4 spinner kayak gini. Nah, teman-teman bisa, ini kan kita baru buat yang pesanan makanan ya. Nah, kita buat satu lagi yang pesanan minuman. Oke, kita pakai label kayak tadi untuk buat seperti ini. Nah, kita tarik. Oke. Kita edit teks aja. Jadi, pesan minuman. Oke, enter. Klik kanan, properties. Tahoma, oke, klik bold. 14. Oke, nah dia jadi. Nah, untuk pesanan minuman ini, kalau kita tadi buat pesan makanan pakai yang checkbox ini. Nah, untuk pesan minuman ini kita pakai radio button, teman-teman. Di sini. Yang swing control nih di palette ini, kita pilih yang radio button. Klik, tahan, tarik. Kayak gitu terus teman-teman kita buat sampai kayak pesan makanan tadi kita buat 4 ya. Terserah kalau teman-teman ada yang mau buat 5 atau 10 bahkan boleh. Teman-teman sesuaiin aja sama kebutuhan teman-teman. Yang mau teman-teman buat. Oke, di sini kita buat 4. Oke, udah jadi semua. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik kanan langsung ke properties. Di sini yang tulisan teks ini, oke. Kita edit ya. Kita kita jadi pesan teh panas. Teh panas, langsung kita kasih harga boleh teman-teman. Kita kasih harga teh panas 5.000 gitu ya. 5.000. Oke. Jadi ya teman-teman. Terus yang kedua juga sama, klik kanan properties. Kita buat misalnya es jeruk. Oke. Boleh teman-teman kasih harga misalnya 7.000 gitu, boleh. Kalau teman-teman mau jual
Terserah teman-teman untuk harga ya, bebas, nggak berpatokan. Oke, udah jadi. Terus yang ketiga kita klik kanan juga, kita jual misalnya aneka jus. Oke, aneka jus. Oke, kita kasih harga misalnya 10.000. Oke, kita oke. Nah, kemudian yang terakhir kita misalnya kita buat sama kayak tadi ya, klik kanan properties, kita yang ke teks dan kita ganti jadi kopi panas. Oke, terserah teman-teman mau kasih harga berapa. Misalnya kita kasih harga 6.000. Oke, kita close. Jadi seperti ini. Nah, jadi bedanya kalau yang pesan makanan tadi pakai checkbox, yang pesan minuman kita pakai radio button. Oke, untuk yang quantity supaya pesanannya kelihatan berapa banyak, sama kita pakai spinner tadi teman-teman. Kita buat sampai 4 kali ya. Usahakan rata. Jadi nanti kelihatan rapih gitu teman-teman. Oke, nih kita ratain ya. Kita lihat. Nah, terus kita tarik lagi. Kita buat satu. Oke, kita ratain. Satu lagi terakhir. Oke. Nah, kayak gini ya teman-teman. Udah jadi. Oke, udah jadi nih teman-teman. Teman-teman, terus kita bisa buat ini teman-teman atur aja tempatnya supaya dia space-nya cukup. Oke. Makanan di sini, oke. Di sini. Pesanan minumannya di sini. Oke. Nah, kalau jadi kayak gini, teman-teman bisa tambahin aja kalau nggak itu halamannya ke bawah. Nih, diklik tuh. Kecil ya. Kalau digedein, gede lagi dia. Oke, ke bawah. Supaya dia ada space lanjutan. Nah, gini ya teman-teman. Kalau mau dinaikin boleh deh buat space ya. Jadi dia ada space buat kita kasih kolom total bayar sama keluar dari menu aplikasinya ini ya teman-teman. Nah, dia agak mepet juga nggak apa-apa boleh. Nah, terus kita buat pakai J button, oke? Kita klik J button, klik tahan. Oke, nah kita geser ke sini, boleh deh terserah teman-teman mau di mana. Kita edit jadi total. Oke. Nah, tapi kan properties pilih yang bold, oke seperti biasa. Nah, terus pakai lagi label di sini untuk tahu jumlah kita harus bayar berapa tuh dari pesanan yang kita buat. Oke. Edit, kita kasih tulisan teks Anda bayar. Oke. Nah, di sini kita pakai text field juga boleh. Kita taruh text field di sini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Oke, totalnya geser biar bisa Anda bayar nih. Kalau mau di ini bisa juga kayak tadi, klik kanan properties bold nomor 14. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini text field ini tadi klik kanan edit, kita kosongin aja karena nanti dia bakalan muncul rupiah yang harus kita bayarkan setelah pesanan kita udah selesai. Kemudian satu lagi terakhir kita kasih tombol keluar. Di sini kita pakai J button. Oke, kita taruh di sini. Kita set dikit aja. Kita kasih teks keluar. Jadi nanti setelah teman-teman selesai buat pesanan makanan,
bisa klik tombol keluar untuk lanjut ke pesanan berikutnya. Nah, ini kita klik kanan tombol keluarnya tadi, kita properties, kita ke font tadi, sama kita pilih bold dan size 14. Oke? Nah, ini teman-teman tampilannya udah jadi, tapi kita nggak selesai sampai di sini, kita masih harus kasih script coding antara dua file ini tadi, supaya aplikasinya kita bisa berjalan. Pertama di menu login kita yang kita buat pertama tadi, kemudian yang kedua di halaman ini, daftar menu. Oke. Nah, kalau teman-teman udah selesai buat halaman menu login yang pertama kita buat tadi, dan juga halaman menu pesanan makanan tadi, kalian bisa balik lagi ke menu login ya teman-teman, terus klik yang tombol masuk, kalian cukup klik 2 kali. Nah, nanti bakalan tampil search coding kayak gini. Nah, di sini kita bisa isi script coding yang kita ambil bisa dari desain ini. Nah, sebelumnya aku udah buat, jadi kita bisa langsung tulis aja di sini. Contohnya kayak gini teman-teman. String username sama dengan terus tanda petik. Nah, di dalam tanda petik ini teman-teman bisa tulis isi username-nya yang mau kalian tulis ya. Nah, di sini aku buat di dalam tanda petik itu dibuat warung. Jadi ini bisa kalian, kalau di sini aku copy aja karena sebelumnya aku udah buat. Nah, buat teman-teman yang barusan buat, teman-teman bisa langsung ketik manual aja ya. Nah, kayak gitu. Nah, terusnya kayak gini juga. Nah, password itu teman-teman bisa buat passwordnya sendiri sesuai sama yang teman-teman butuhin aja ya. Di sini aku buat admin. Terus yang lainnya juga sama kayak gini. Tuh, di sini scriptnya udah aku buat semua. Buat teman-teman yang baru banget buat, bisa kalian ketik manual, tapi berhubung ini aku sebelumnya udah buat, jadi kita tinggal kopas aja ya. Nah, kita enter dulu. Nah, di sini masih ada beberapa bohlam merah atau ini indikasi bahwa masih ada script coding teman-teman yang salah. Nah, di sini dikasih tahu ini namanya variabel ya teman-teman. Nah, ini variabel yang di dalam kurung ini tulisannya atau teksnya harus sama dengan desain yang kalian pakai nih di sini. Misalnya di sini dibuatnya desain username kan kita buatnya pakai JTextFill ya. Nah, berarti di codingan kalian itu juga harus ditulis JTextFill lengkap sama keterangan yang JTextFill yang keberapa. Nah, yang di sini ada keterangan nih JTextFill yang pertama, JTextFill 1. Jadi yang di codingannya teman-teman bisa tulis pakai angka 1 dan gitu seterusnya. Dan yang ini juga teman-teman bisa nah di sini yang di bagian New UAS Erika. Nah, yang di bagian New UAS Erika ini judulnya ini harus sama dengan judul file teman-teman, yaitu yang di menu login ini tadi. Jadi kalian bisa tulis, misalnya kalian di situ tulisnya nama file kalian menu underscore halaman, berarti di sini ditulisnya menu underscore halaman. Tapi berhubung di sini kita buat filenya dengan nama menu underscore login, jadi teman-teman bisa nulis ulang dengan teks yang sama. Pokoknya harus sama besar kecilnya, terus juga simbol-simbolnya itu harus sama banget sama nama file yang kalian buat. Oke teman-teman, dan yang ini juga ya sama. Nah, yang di new yang kedua ini namanya harus sama dengan nama file yang kita buat yang kedua. Karena di sini kita buatnya halaman menu underscore pesanan, jadi kita juga harus buat harus nulis teks dengan tulisan yang sama persis. Besar kecil hurufnya, simbol-simbol yang ada, dan juga titik komanya. Supaya nggak ada yang salah lagi ya teman-teman. Nah, kalau kayak gini udah benar semua nih. Nggak ada lagi bohlam-bohlam merah indikasi yang masih salah. Kalau misalnya bohlam merahnya udah hilang, berarti script coding kalian udah benar semua teman-teman.
Nah, teman-teman kalau file yang kedua teman-teman udah jadi tampilannya kayak gini, yang di halaman menu pesanan, yang di pesanan makanan tampilannya udah kayak gini, teman-teman bisa pastiin setiap variabel dari palet atau dari atribut yang teman-teman buat namanya udah sesuai sama script coding yang bakalan kalian masukin nantinya. Kayak misalnya ini di pesanan makanan yang pecel lele, kalian bisa coba klik kanan, terus pilih yang change variable name, teman-teman klik, terus ubah namanya jadi, karena kita tadi pakainya checkbox, kita kasih singkatan jadi CB ya, teman-teman, terus kita kasih nama menu makanannya, supaya jadi tanda gitulah istilahnya ya, teman-teman. Nah, itu semua dilakuin di semua menu makanan yang kita buat tadi, kayak misalnya ini nasi goreng sama diklik kanan juga, terus di change variable name, terus teman-teman ganti lagi jadi CB karena kita tadi masih pakai checkbox ya, jadi kita kasih singkatan aja nasgor, teman-teman bisa buat kayak gitu. Terus sama yang ayam geprek, yang menu ayam geprek juga gitu, teman-teman bisa klik kanan, change variable name, terus ganti namanya jadi CB geprek, bisa juga. Terserah teman-teman mau diganti nama apa. Yang pasti nanti saat masukin script coding, variabel name-nya harus sama yang kalian buat ya, huruf besar kecilnya atau titik komanya. Nah, di sini diganti CB-nya huruf kecil ya teman-teman, terus diganti sama ayam untuk yang menu ayam bakar. Oke. Terus untuk yang di atribut yang spinner yang kita buat tadi, untuk yang nentuin jumlah banyaknya pesanan yang mau dipesan sama customer nantinya, itu juga kita ubah variabel namanya ya teman-teman. Sama aja caranya, diklik kanan, kemudian change variable name. Karena di sini kita tadi pakai spinner, jadi bisa kita kasih singkatan jadi SP. Nah, SP, terus untuk nunjukin pesanan apa, kita tulis aja sama kayak tadi, SP pecel. Yang tadi bedanya CB pecel karena dia pakainya checkbox. Nah, yang sekarang pakainya spinner, jadi kita kasih singkatannya SP ya teman-teman, SP-nya huruf kecil, terus nama menunya huruf besar. Terserah teman-teman, tapi yang buat teman-teman gampang aja. SP geprek. Yang terakhir SP ayam. Teman-teman. Nah, itu tadi yang di pesanan makanan ya teman-teman. Kemudian yang kedua yang di pesanan minuman, kita juga ngelakuin cara yang sama. Di misalnya contohnya ini di teh panas, kita klik kanan, terus teman-teman bisa pilih yang change variable name. Terus karena kita pakainya ini tadi atribut radio button, jadi teman-teman bisa kasih singkatan RB untuk menu pesanan teh panas. Oke, di sini aku pakai caps lock semua ya, biar ingat. Nah, yang lain juga kayak gitu teman-teman. RB sesuai sama nama menu yang teman-teman buat ya. Di sini aku buat jeruk. Oke. Terus yang ini, yang jus, kita buat RB jus. Kemudian yang terakhir, klik kanan, change variable name. Terus teman-teman bisa tulis RB kopi. Nah, oke. Ini tadi udah jadi. Jadi di sini semuanya berubah ya teman-teman, nama variabel name-nya nih teman-teman bisa lihat di sini. Yang tadinya tulisan JText field, dia berubah jadi CB pecel. Yang tadinya checkbox nasi goreng, dia berubah jadi CB nasgor aja, sesuai sama yang teman-teman tulis tadi waktu edit. Nah, untuk yang jumlah pesanan minuman, sama kayak tadi, karena kita pakainya atribut spinner, teman-teman bisa ubah juga di klik kanan, change variable name, teman-teman bisa ubah kayak tadi. Kasih singkatan SP, terus kasih nama menu minuman yang teman-teman pilih atau teman-teman tulis di situ ya. Di sini misalnya SP teh panas. Enter. Yang lainnya juga kayak gitu sampai selesai ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman buat menu makanannya atau menu minumannya lebih dari 5, berarti semua elemen yang teman-teman masukin harus diubah semua satu-satu. SP
jeruk. Oke, yang lain juga kayak gitu ya teman-teman. SP jus. Terakhir SP kopi. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa ceknya lagi di ini ya, navigator yang sebelah kiri, tabel yang sebelah kiri atau panel sebelah kiri. Nah, kalau misalnya di sini teman-teman cek tulisannya udah pada berubah, ini baru file teman-teman udah siap buat dikasih script coding ya teman-teman. Nanti script codingnya bakalan aku kasih contoh karena sebelumnya aku juga udah pernah buat. Nah, seperti ini. Nah, dari script coding yang halaman pertama ini tadi yang kita buat, yang di sini, ini adalah tampilan script coding yang teman-teman barusan coba tadi. Nah, untuk yang file yang kedua, yang kita kasih judul halaman menu pesanan, kalian bisa klik 2 kali di tombol total. Oke, nah nanti bakalan tampil kayak gini. Halaman ini yang bakalan teman-teman gunain buat masukin script codingnya ya teman-teman. Itu bisa dihapus. Nah, oke teman-teman. Karena sebelumnya aku udah pernah buat filenya, jadi di sini aku mau nunjukin ke teman-teman script coding yang pernah aku buat. Nah, di sini teman-teman bisa tulis teksnya sama kayak gini. Nah, untuk harga teman-teman juga harga yang teman-teman tulis di sini harus sudah sesuai sama desain harga yang teman-teman buat ya. Misalnya di sini teman-teman buat teh panas yang harganya 5.000, berarti nanti ketika teman-teman nulis script codingnya, teman-teman bisa nulis di harga 5.000. Atau misalnya di sini teman-teman nulisnya teh panas harga 12.000, waktu teman-teman nulis script codingnya, di sini juga harus 12.000. Juga harus yang sesuai ya. Nah, karena ini udah buat tadi, kita coba copy ulang ya teman-teman. Kalau teman-teman belum buat sama sekali, teman-teman bisa ketik manual langsung di halaman coding yang ini. Nah, di sini teman-teman masih ada bohlam kuning atau tanda seru merah yang mengindikasikan kalau script coding yang kita pakai itu masih salah. Nah, salahnya di mana sih? Teman-teman bisa cek lagi di variabel name yang teman-teman buat waktu teman-teman buat desain. Nah, di sini kan tertera kalau teman-teman pakai di sini checkbox dan di sini adalah variabel name-nya yaitu tulisannya CB pecel. Nah, CB-nya ditulis dengan huruf kecil, pecelnya ditulis dengan huruf besar. Nah, itu harus sesuai sama script coding yang teman-teman masukin. Jadi di sini bisa kita ganti nih. CB, pastiin ya huruf besar kecilnya udah sama semua. Nah, kalau kayak gini otomatis dia berubah jadi hijau ya tulisannya teman-teman. Kalau kayak gitu berarti tandanya script coding kalian udah benar. Dan lihat nih lampu kuning yang di sebelah kiri teman-teman langsung hilang. Nah, itu di situ kuncinya teman-teman. Jadi itu yang perlu di pastiin ya teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini tadi, nih teman-teman bisa lihat tuh, perhatiin tulisan-tulisan ini udah ganti jadi warna hijau, berarti indikasinya menyatakan kalau script coding yang teman-teman tulis itu udah benar gitu. Nah, terus kita pakai file yang pernah aku buat lagi, kita coba ya. Nah, di sini ada menu untuk menu yang kedua gitu maksudnya. Nah, di sini aku copy dulu. Coba aku copy. Nah, kalau teman-teman belum buat, teman-teman bisa ikutin cara ini. Maksudnya tulisan-tulisan ini kalian bisa ketik manual di halaman yang ini tadi ya, teman-teman. Nah, di sini kita kontrol V untuk ngopi. Nah, di sini lagi-lagi sama kayak tadi, karena kita kan di sini di desain kita nih, di desain kita yang ini, kita yang kedua adalah nasi goreng. Nah, di sini variabel nasi goreng itu pakainya CB nasi goreng. Namanya di sini CB nasi goreng dengan tulisan nasi goreng itu pakai huruf besar semua. Sedangkan di codingan kita namanya masih CB jeruk. Jadi nggak sesuai ya teman-teman. Makanya di situ masih ada bohlam
kuning. Nah, jadi harus kita ubah CB Nasgor. Nah, dia berubah jadi warna hijau, teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, berarti punya teman-teman udah benar, gitu. Ya, teman-teman. Gitu ya, teman-teman. Ininya ganti pecel juga. Nah, yang ini juga diganti, harus sama ya. Sama yang atas, SP Nasgor, gitu. Nah, kalau teman-teman bingung, ini aku coba bantu pakai tulis manual gitu ya. Kita enter dulu nih. Setelah itu kita enter. Terus kita di sini kita enter lagi 1. Nah, kita tulis manual aja nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bingung gimana caranya, if kita tulis buka kurung. Nah, isian di dalam kurung ini kalian pastiin banget sama ini ya teman-teman. Desain, maksudnya di desain terus kalian pastiin lagi ke variabel name yang kalian buat tadi. Di sini misalnya ayam geprek nih, di variabel name-nya kan di sini ditulisnya CB geprek, CB-nya huruf kecil, gepreknya huruf gede. Nah, yang di coding ini, yang di dalam ini harus sesuai sama yang tulisan yang tadi gitu, besar kecil hurufnya, terus titik komanya gitu, supaya codingan teman-teman ini berjalan gitu ya. Bisa ya teman-teman ya. Terus kita kasih titik, oh maaf. Oke, di sini ya. Is teman-teman harus perhatiin banget besar kecil hurufnya ya teman-teman, selected. Terus juga titik komanya, titik tanda 2, titik petik, atau yang lain, karena itu benar-benar berpengaruh banget. Nih, kalau kita coba tulis manual, jadinya kayak gini. Teman-teman kira-kira bisa ya mahamin. Nah, terus kita tulis lagi int quantity, kita kasih sama dengan, terus kita spasi lagi, tulis lagi di dalam kurung int, terus kita keluarin lagi, arahin kursornya keluar dari dalam kurung tadi. Terus kita tulis lagi SP Nasgor. Oke. Nah, kayak gini, dot get value. Oke, get value. Get value, jangan lupa kasih tanda ini. Oke, terus yang terakhir titik koma. Nah, setelah kayak gini, teman-teman bisa enter lagi. Nah, jadi teman-teman bisa jadi ya ininya. Terus teman-teman bisa tulis total. Nanti ketika teman-teman ngejumlahin pesanan customer teman-teman, udah langsung kelihatan gitu habisnya berapa gitu. Kita kasih tanda bintang, oke. Kita kasih spasi. Nah, teman-teman lihat di sini. Di sini kan kita tadi buat pecel harganya, didesain harga pecel teman-teman 15.000. Nah, pastiin kalian nulis juga di sini itu harganya udah sesuai sama harga desain yang teman-teman buat ya. Di sini nasi goreng misalnya kita buat harganya 17.000, pastiin juga teman-teman nulis di sini harganya 17.000, oke. Di situ teman-teman bisa pastiin di situ ya. Nah, oke, kayak gini. Nah, setelah ini teman-teman bisa enter lagi. Nah, kayak gitu seterusnya ya teman-teman. Teman-teman bisa tulis manual kayak gitu. Oke. Nah, di sini kita buat nih, geprek harganya berapa tuh? 12.000. Kita tulis berarti 12.000. Oke, nah udah, jangan lupa titik komanya teman-teman kasih, kita enter lagi. Nah, jadi tulisannya udah berubah jadi warna hijau semua. Gitu seterusnya sampai semua menu ini teman-teman tulis bisa jadi kayak gini gitu. Jadi harus satu-satu gitu memang. Oke ya teman-teman ya. Karena mempersingkat waktu, jadi di sini aku buat ini aja. Buat copy aja ya. Kita copy. Nah, di sini. Oke. Kita copy di sini. Biar cepet ya teman-teman ya.
Tadi kan cara manualnya udah aku kasih tahu tuh, sempat aku kasih tahu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya, teman-teman. CB geprek. Nah, di sini CB ayam. Di sini SP ayam. Ayam di sini aku kasih harga 25.000. 25.000, oke. Nah, di sini RB ini RB ini kan singkatan dari radio button. Nah, radio button itu ada di pesanan minuman. Jadi pastiin RB, singkatan RB itu udah untuk nunjukin variabel menu minuman teman-teman ya. Nih di sini RB teh panas. Nah, pastiin di script coding kalian nulisnya RB teh panas. Kalau misalnya teman-teman pakai spasi, dikasih spasi. Tapi kalau teman-teman nggak pakai spasi, berarti spasinya juga dihilangin. Oke? SP-nya juga gitu, samain. Karena yang mau kita ambil adalah harga dari si teh panas itu tadi ya. Oke, jumlah. Nah, ini juga gitu. RB-nya teh panas, terus RB jeruk. Tadi kita menu yang kedua jeruk ya teman-teman. Di sini juga diganti jadi SP jeruk. Oke. Terus di sini tadi kita kasih harga berapa teman-teman jeruknya? 7.000 ya, benar ya. SP-nya 7.000. SP-nya 7.000. Terus di sini kita ganti RB-nya tadi jus. Oke, teman-teman. Di sini jus, SP-nya jus juga. SP itu tadi yang nunjukin yang spinner tadi ya teman-teman, nunjukin banyaknya quantity yang customer-nya teman-teman pesan gitu. Nah, jus tadi kita kasih harga 10.000. Oke, kita ganti. Nah, terus yang terakhir ada di RB kopi. Oke, kopi. Di sini juga kita ganti RB-nya kopi. Oke. Nah, kopi tadi kita kasih harga berapa ya teman-teman? Lupa ya aku ya. Kopi 6.000. Oke. 6.000. Oke. Nah, di sini teman-teman, kenapa sih masih ada beberapa lampu indikator kayak tanda suruh merah-merah ini? Karena berarti menunjukin kalau masih ada yang salah sama script teman-teman. Oke ya. Paham ya? Di sini. Nah, jadi nih kita perhatiin lagi di file yang aku buat sebelumnya. Yang di sini dikasih keterangan. Nah, ini keterangan yang ini in total sama dengan 0 ini tadi yang nunjukin supaya sebelum kita enter pesanan itu nunjukin memang belum ada pesanan, makanya ditulisnya 0 gitu. Nah, teman-teman bisa buat juga nih di sini. Di atas perhatiin ya. Di atas tulisan if tadi. Oke, nah di sini bisa kalian enter dulu. Nah, teman-teman kalau teman-teman udah tulis yang int total sama dengan 0 ini tadi, otomatis pasti nih lampu-lampu kuning yang kayak gini tadi, bahkan ada yang merah tadi ya, yang di pinggir-pinggir kiri ini, pas sekitaran sini, itu pasti nanti hilang dan script coding kalian udah bersih. Maksudnya bersih itu udah nggak ada lagi bola merah atau tanda seru merah yang nge-warning atau indikasi bahwa script kalian salah. Nah, kalau udah kayak gini berarti script kalian benar nih. Nah, kalian bisa scroll sampai bawah. Nah, tapi di sini masih ada nih satu bohlam kuning yang mengindikasi kalau ini masih salah gitu. Nah, salahnya di mana nih? Nah, di sini teman-teman bisa ke bagian desain dulu. Oke, kita klik. Nah, di bagian desain ini, teman-teman bisa pastiin di bagian teman-teman fokus di bagian Anda bayar ini. Sampingnya kan ada kolom nih, kolom kosong untuk nunjukin berapa rupiah yang harus dibayarkan ketika pesanan sudah selesai, dijumlahkan gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa klik kanan di kolom ini, terus teman-teman bisa change variable name-nya. Nah, di sini masih tulisannya JTextFill
DR karena memang tadi atribut yang kita pakai aja text field, oke ya. Nah, ini teman-teman ubah jadi TXT bayar. Huruf kecil aja nggak apa-apa teman-teman, TXT bayar. Atau teman-teman mau pakai huruf besar juga boleh. Nah, kita oke. Nah, kita lanjut lagi atau kita balik lagi ke bagian coding tadi ya. Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman. Salahnya adalah di sini masih tulisannya masih TXT B-nya masih B besar. Nah, ini salahnya di sini karena tulisan yang ada di sini itu harus sesuai sama variabel name yang tadi kita ubah. Nih, di sini nih. Ini dia TXT bayar, hurufnya nggak ada huruf besarnya, sedangkan di sini tadi masih ada huruf besarnya. Sekarang kita coba ubah ya. TXT bayar, nggak ada yang huruf besarnya lagi, dan ternyata benar, tulisannya langsung jadi warna hijau yang mengindikasikan kalau memang ini udah benar gitu ya teman-teman. Nah, setelah ini udah pasti teman-teman udah bisa pastiin semua kalau script codingnya udah benar. Teman-teman bisa balik ke halaman atau ke file yang kita yang pertama, yaitu yang di menu login ya. Nah, ini juga teman-teman bisa scroll dan pastiin kalau script coding teman-teman udah benar semua. Dan udah nggak ada lagi lampu kuning atau tanda seru merah di samping kirinya ya. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman bisa ke desain. Ini kita masih di file yang pertama ya teman-teman, yang di file yang menu login. Teman-teman ke desain. Nah, karena dari tadi kita ngurusin yang tombol masuk, sekarang kita lanjut lagi yang ke tombol keluar. Jadi teman-teman bisa klik 2 kali di tombol keluar. Oke, nah dia jadi seperti ini tampilannya. Jadi di bawahnya yang masuk tadi tuh, ya kita hapus tulisan ini. Kita kasih tulisan disposal. Dispose seperti ini nih teman-teman tulisannya. Tuh, dispose kita kasih dalam kurung, terus kita kasih titik koma. Nah, kita sama nih di sini. Di yang ini ya, yang di menu login ya. Nih, dispose tanda kurung titik koma. Nah, cukup seperti itu saja. Juga di file yang kedua teman-teman, yang di file kedua yang di judul halaman menu pesanan, teman-teman juga harus melakukan hal yang sama ya. Di bagian desain kita ke desain dulu, terus kita klik 2 kali di tombol keluar. Oke, dia akan muncul kayak gini. Kalian bisa hapus yang ini. Nah, kalian bisa tulis manual sama persis tulisannya sama kayak yang tadi, dispose dalam kurung kasih titik 2. Oke, kita enter. Nah, kalau misalnya script coding kalian tampilannya udah kayak gini, baik di yang file yang kedua atau di file yang pertama, udah lengkap kayak gini semua. Nah, ini berarti tandanya file kalian atau file teman-teman udah siap buat dijalanin atau di run. Jadi, ini kita coba run. Nah, buat teman-teman, pastiin teman-teman itu ngejalanin atau nge-run filenya di yang file yang pertama ya teman-teman, yang menu login. Oke, yang di file yang dengan judul menu login itu kalian pastiin kalian nge-run filenya dari file yang itu gitu. Nah, klik 2 kali di tombol masuk. Nah, jadi tampilan script coding yang kalian tulis tadi udah jadi. Kemudian teman-teman bisa langsung klik kanan, terus teman-teman pilih yang run file. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman kalau file teman-teman atau script coding teman-teman yang udah teman-teman tulis itu udah benar semua, dia bakal tampil kayak gini. Username kita masukin. Karena di sini username ini harus sama persis sama ini ya teman-teman. Nih, harus sama persis sama ini nih. Nih, yang di dalam tanda petik ini. Kalau di sini teman-teman tulisnya toko kelontong,
Nah, kalau misalnya kita coba run sekali lagi nih, teman-teman. Teman-teman bisa klik kanan, teman-teman pilih run file. Nah, tampilannya bakalan kayak gini, teman-teman, kalau kalian udah bener dan udah nggak ada yang salah lagi waktu kalian buat desain atau buat script codingnya. Nah, di sini ini kolom username sama kolom password. Nah, kolom username ini teman-teman bisa pastiin kolom username ini sama dengan yang di warung ini. Nah, ini yang di dalam tanda petik ini lah maksudnya. Kalau di sini teman-teman nulisnya warung sama kayak yang punyaku, teman-teman bisa tulis warung. Tapi kalau misalnya teman-teman nulisnya kayak misalnya toko kelontong atau yang lain, waktu teman-teman masukin di halaman login itu harus sesuai sama yang teman-teman tulis ya. Kita coba ya. Warung, passwordnya di sini aku pakai admin. Password juga gitu, harus sesuai sama yang teman-teman tulis. Kita klik masuk. Kita coba tombol masuk. Oke, tampil nih kayak gini teman-teman. Karena script coding kita tadi udah benar nih rupanya. Nah, teman-teman bisa nih ngecek pesanan, misalnya kita buat pesanan meja B. Pesan misalnya ayam bakar 1. Kita tulis di sini ayam bakar 1 atau 2. Boleh, terserah teman-teman. Ditambah sama nasi gorengnya 1. Oke. Terus minumnya misalnya pesen es jeruk. Oke, es jeruknya 2 sama ditambah kopi panasnya 1. Nah, kalau misalnya file teman-teman udah benar, ketika teman-teman ngeklik tombol total, kita coba klik ya. Nah, di kolom Anda bayar ini akan muncul jumlah nominal rupiah yang harus dibayarkan. Karena teman-teman tadi udah ngasih harga untuk setiap menu yang teman-teman pasang gitu. Jadi di kolom Anda bayar ini akan nunjukin jumlah kalkulasi dari menu yang dipilih gitu. Nah, kalau ini udah muncul berarti tandanya file teman-teman itu udah jadi gitu, file aplikasi teman-teman itu udah jadi gitu ya. Nah, kalau misalnya pesanan teman-teman udah selesai, teman-teman bisa klik tombol keluar. Nah, dia akan balik ke halaman login untuk daftar di menu baru atau untuk pesanan customer baru nantinya. Atau misalnya udah nggak ada customer lagi, teman-teman bisa langsung pencet tombol keluarnya ya, kayak gini. Nah, dia jadi balik lagi ke halaman pertama. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi, itu tadi cara atau step by step gitu teman-teman buat aplikasi pesanan menu makanan gitu. Mulai dari kita buat desain username, halaman, password, segala macam, sampai kita buat script coding untuk menu yang itu, maksudnya untuk file yang itu. Terus kita tadi yang kedua buat halaman desain juga ya teman-teman. Teman-teman kan udah buat dari daftar menu, harga, terus jumlah pesanannya. Teman-teman udah bisa ngubah variabel name-nya sampai kita buat codingan yang untuk menu pesanan makanannya ini tadi. Sampai kita cari tahu tuh kenapa ternyata masih merah atau kenapa masih ada bohlam kuning gitu. Nah, teman-teman udah paham ya? Jadi itu tadi step by step atau langkah-langkah. Semoga video dari aku ini bisa bantu teman-teman. Kalau ada kesalahan, aku mohon maaf. Dan aku akhiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dadah.